tentang AKM dan bagaimana cara pendaftaran untuk mengikuti program AKM itu sendiri. Ini merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan program AKM, yaitu pengimbasan untuk semua guru dari jenjang tingkat SD, SMP, atau SMA, dan SMK. Ayo kita belajar dan cari tahu apa sih program AKM itu sendiri dan bagaimana cara pendaftarannya. Yang pertama, kita siapkan laptop karena menurut saya paling mudah untuk mengikuti kegiatan ini menggunakan laptop, dan yang kedua adalah jaringan yang stabil. Kita seperti biasa menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Oke, setelah kita buka, bisa kita cek ke SIM PKB kita. SIM PKB itu biasanya didapat, kalau saya dari SMK adalah dari Ketua MGMP. Jadi tinggal kita search di sini, cari SIM PKB. Akan muncul pada bagian pertama adalah portal layanan, yang ini kita klik. Portal layanan program dari GTK Kemendikbud. Terus selanjutnya kita lanjutkan ke program yang guru belajar ini, ya, guru belajar. Kita klik masuk. Oke, inilah yang program ada di program guru belajar yang disediakan oleh pemerintah. Sekarang kita cek di sini untuk seri AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Sekarang kita mau tahu apa sih AKM itu, apa gunanya, dan siapa saja yang boleh mengikuti AKM tersebut. Oke, ini AKM yang disiapkan oleh pemerintah dan merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh guru dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Tujuan dari AKM atau seri asesmen kompetensi minimum adalah, yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerisasi pada asesmen kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak guru atau yang lain untuk mengikuti program guru belajar dari seri asesmen kompetensi minimum. Jadi yang saya laksanakan ini dan berupa video adalah, masuk poin terakhir adalah mengajak rekan guru supaya bisa atau ikut dalam pembelajaran seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, siapa saja sih yang bisa menjadi peserta belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah semua guru dari tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua, kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang ketiga, semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kelima, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Keenam, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disebut PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan yang terakhir adalah guru yang telah memiliki akun SIM PKB. Ini adalah yang bisa ikut menjadi program peserta belajar dari seri asesmen kompetensi minimum. Kegiatan yang dilakukan pada seri belajar untuk AKM ini adalah, yang pertama adalah tahapan BIMTEK, yang kedua adalah tahapan pengimbasan. Pesertanya sama yang seperti saya sebutkan tadi, dari guru sampai kepala sekolah. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang pertama, pendaftaran bisa dilihat dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Untuk kegiatan BIMTEK itu sampai dengan 11 angkatan, terakhir tanggal 23 sampai 27 Februari 2021.
Saya sekarang berada di angkatan 3, jadi sudah selesai melanjut ke tahap pengimbasan. Setelah BIMTEK selesai, kita masuk ke berikutnya adalah tahap pengimbasan. Itu untuk semua angkatan yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari sampai terakhir 27 Februari 2021. Pengimbasannya berupa materi atau video yang kita buat dan kemudian kita share melalui link YouTube. Link inilah yang nanti sebagai salah satu syarat untuk kelulusan kita dalam belajar guru seri AKM ini. Selanjutnya kita lanjut ke cara pendaftaran AKM. Setelah kita tahu pengertian AKM itu sendiri, kegunaan AKM itu sendiri, dan siapa saja sih yang bisa menjadi peserta AKM itu sendiri. Pada pertama yang kita lakukan adalah membuka laman gurubelajar.kemdikbud.go.id atau langsung kita search di Google Chrome adalah SIMPKB. Kemudian login, kita masuk akun dengan password yang sudah ada atau password SIMPKB itu sendiri. Yang kedua, kita login dan masuk akun dan password. Kemudian kita buka tampilan guru belajar dan kita klik AKM. Selanjutnya kita klik selengkapnya pada AKM itu sendiri. Tahap berikutnya lagi lanjut ke tahap 5. Klik tombol lingkaran angkatan. Kita mau angkatan berapa? Karena di setiap angkatan ada tanggal pelaksanaan dan tanggal berakhirnya kegiatan seri AKM. Bapak Ibu tinggal pilih untuk tanggal berapa dan sesuai kondisi Bapak Ibu. Yang keenam adalah setelah klik tombol langsung kita klik daftar dan yang terakhir selesai. Oke. Berikutnya kita akan berikan atau saya akan berikan tips sukses supaya bisa melaksanakan atau selesai BIMTEK AKM dengan sempurna. Yang pertama adalah baca dengan teliti dan pahami dalam BIMTEK AKM yang bagian 1. Kemudian jangan panik bila ada masalah. Selanjutnya, kalaupun ada kendala, jangan selalu bertanya di grup. Biasanya disiapkan adalah grup Telegram untuk semua peserta kegiatan seri AKM ini. Sebaiknya Bapak Ibu dicoba dulu sampai benar-benar tidak bisa, baru bisa Bapak Ibu tanyakan ke grup Telegram. Keempat, dalam BIMTEK 1 ini terdapat pretest yang akan dilaksanakan pada awal BIMTEK, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan AKM. Kalaupun nilai Bapak Ibu di bawah 70, itu tidak menjadi masalah. Kita akan lanjut ke program berikutnya atau lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, poin kelima, bila terjadi error, lakukan logout atau keluar dari kelas AKM tersebut, kemudian refresh. Lalu kita login lagi untuk masuk ke BIMTEK seri AKM-nya. Keenam, tidak perlu kejar tayang atau cepat-cepat mengerjakan. Misalnya dalam sehari harus selesai semua untuk BIMTEK AKM, tidak perlu Bapak Ibu. Karena waktu yang diberikan cukup panjang dan kita mengerjakan cukup di waktu-waktu luang atau waktu kosong kita saja. Selanjutnya, ketujuh, misalkan di tengah-tengah pengerjaan kita ingin istirahat atau kita stop dulu mau lanjutkan nanti, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pekerjaan Bapak Ibu akan tersimpan otomatis pada program seri AKM ini. Jadi kalau kita buka lagi, kita tidak mengulang materi sebelumnya, tetap pada materi yang terakhir kita kerjakan atau yang kita baca. Dan yang terakhir adalah yang sering menjadi kendala adalah jaringan harus baik dan harus stabil. Demikian tips sukses BIMTEK seri AKM ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu yang belum mengikuti seri belajar AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum pada angkatan yang lalu bisa mengikuti angkatan selanjutnya,
ataupun yang belum lulus bisa mengikuti angkatan berikutnya, sehingga Bapak Ibu bisa memiliki pengalaman dan pengetahuan apa itu tentang AKM dan fungsinya AKM itu sendiri. Demikian video pengimbasan untuk seri belajar asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.